Oh, udah mau selesai. Masuk. Kalau boleh tahu nama neneknya siapa? Nenek Tessa. Usianya berapa? 78 tahun. 78. Neneknya ada riwayat penyakit hipertensi. Iya, tensinya selalu tinggi. Ini akhir-akhir ini sering pusing. Sering pusing ya. Biasanya terakhir tensinya berapa? Tensi terakhir itu minggu lalu kayaknya. Saya lupa. Berapa? Dia tuh selalu di atas 150-an ke atas. Berarti rentan ke atas ya. 160/90. 160%. Neneknya di rumah ada makan apa? Ada minum obat ya? Tapi itu Kalau makanan gimana? makan dia sering makan kamu sih. Neneknya suka banget makan ikan asin. Ikan asin. 160 berapa tadi? 90. Sebenarnya bisa nunggu di sana sebentar ya. Terima kasih. Iya. Masuk. Dan neneknya di sini ya. Neneknya atas nama siapa? Namanya Yanti. Usianya? Usianya 76 tahun. Neneknya ada hipertensi? Ada. Kalau penyakit lain? Penyakit lain ini dia sering kram bagian kaki kanannya ya. 170/100. Di rumah neneknya biasa makan apa ya? Konsumsi Ini apa? dia susah dikasih tahu biasanya, makanya masih kembaran. Ada konsumsi obat-obatan? Kalau obat hipertensi Obat kalau dikasih dari puskesmas ya. Ada ya obat? Ingat nggak obat apa? Iya, iya buat ipin ya. Oke, sudah ya, nanti tunggu di sana aja deh. Makasih. Iya. Neneknya siapa? Ibu Fitri, Ibu Fitri. Usianya berapa? 80 tahun. 80. Neneknya dia hipertensi? Ada. Ada ya. Neneknya di rumah ada konsumsi obat untuk hipertensi? Enggak sih. Nggak ada? Iya. Oke, kita tunggu hasil negeri ya. Iya. Biasanya tensi neneknya berapa? Terakhir Biasa. kapan? Terakhir tuh bulan lalu sih. Bulan lalu. 150/80. 165/99. Nah iya bu ya. Sebenarnya neneknya nggak ada konsumsi obat-obatannya. Iya enggak. Cuma kontrol makanan aja sih walaupun Kontrol makan. tapi kadang masih suka makan juga ikan asin gitu. Bisa tunggu di sana dulu ditunggu neneknya. Oh iya baik ya. Oke, hati-hati ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbah dan keluarganya? Mbahnya lagi sakit ya lutut? Iya, lagi rematik. Sebelumnya mungkin saya dan teman saya perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan saya perawat Sudarti dan ini teman saya perawat Nadia. Jadi pada kali ini kami akan melakukan bimbingan atau edukasi kepada mbah-mbah beserta keluarganya untuk mengenali apa itu sebenarnya hipertensi. Nah, tadi kan mbah-mbah sudah pada ini kan pemeriksaan tekanan darah ya? Iya, Sudah ya. tensi. Nah iya, jadi tadi saya lihat juga nih catatannya tekanan darahnya itu pada tinggi. Nah ada Mbah Tessa. Nah Mbah Tessa tekanan darahnya tadi itu 160/90 ya, tinggi. Kemudian ada Mbah Yanti. Iya, Mbah Yanti ya. Oh ya, itu tekanan darahnya tadi 170/100. Kemudian Mbah Fitri yang mana? Oh, Mbak Fitri tadi 165/99. Jadi semuanya pada tinggi ya Mbak. Jadi sangat penting untuk dilakukan edukasi bagaimana mengelola tekanan darah terutama pada lansia seperti mbak-mbak ini kan. Nah Mbak sekalian, kali ini kita kenali dulu apa sih sebenarnya hipertensi itu. Mungkin dari Mbak ada yang tahu hipertensi itu apa? Darahnya tinggi, oke benar. Mungkin dari Mbah yang lain?
Ini tekanannya tinggi. Iya, benar sekali ya. Jadi hipertensi itu atau biasa juga kita sebut dengan tekanan darah tinggi, kondisi ketika di mana tekanan darah itu melebihi batas normal. Kan untuk tekanan darah itu normalnya cuma 120/80. Nah, sedangkan tadi tekanan darah dari Mbak itu melewati 150 ya semua. Iya. Nah, itu sudah termasuk tinggi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi di mana tekanan darah melewati batas normal. Jadi mbak-mbak sekalian sudah tahu kan hipertensi itu apa? Sudah? Sudah kan? Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita gali lagi mengenai penyebab dari tekanan darah tinggi itu sendiri. Dari mbak ada yang tahu penyebabnya kira-kira apa? Ikan asin ya. Ikan asin ya. Ikan asin, ya benar sekali. Mana ada? Tiap hari makan ikan asin. Oh, tiap hari Mbah Desa ya tiap hari makan ikan Ini asin. juga biasa susah banget Oh, ini iya. tapi kalau sekali makan 1 piring. Oh, ikan asin. Telur asin juga seneng banget. Enak ya, Mbak? Selain ikan asin ada apa lagi, Mbak? Telur asin. Telur asin juga. Aduh, ini jadi sedikit parah ya Mbak ya. Maksudnya pada suka makan ikan asin, sedangkan penyebab utama dari hipertensi itu sendiri karena suka mengonsumsi makanan yang tinggi garam. Jadi itu harus dikontrol atau diminimalisir. Terutama mungkin kepada keluarganya nih, mungkin bisa nanti diingatkan lagi mbahnya untuk kurangi mengonsumsi ikan asin terutama. Apalagi tadi Mbak Fitri ya sampai sepiring 1 hari kan Mbah. Nah itu Mbah harus dikurangi ya, karena tinggi garam itu dapat meningkatkan tekanan darah pada Mbah seperti itu. Kemudian yang kedua bisa juga karena faktor genetik. Mungkin dari Mbak ada keluarga yang memiliki riwayat hipertensi. Buyut ya. Saya ini sudah Iya. tua. Oh nggak ingat sudah. Oh, ini dari buyut. Dari buyut. Iya baik. Jadi itu salah satu penyebab hipertensi itu. Jadi dia turun temurun. Kemudian yang ketiga itu karena obesitas. Nah jadi kalau berat badannya itu melebihi batas normal itu bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah kalau mbak-mbak di sini pada rutin nggak olahraga ya? Nggak rutin. Biasanya kalau Mbak Fitri rutin. Biasanya kalau di rumah olahraga apa aja? Iya. Aktivitas gitu ya sehari-hari. Kalau Mbak Yanti? Jangan rematik ya. Iya. Nah jadi itu mungkin disarankan kepada mbah-mbah itu agar banyak beraktivitas aja, aktivitas ringan aja supaya banyak bergerak dan mengonsumsi makanan yang sehat seperti itu ya Mbak. Nah yang terakhir itu karena faktor stres. Jadi mbak-mbak sekalian tidak boleh stres, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal sepele. Nah di sini siapa yang sering banyak pikiran? Sering marah-marah sih. Sering marah-marah. Oke. Biasanya sering marah-marah kenapa? Cucu saya sering jalan terus. Oh iya, kalau misalnya dari mbak yang lain, faktor stresnya biasanya dari mana? Ini cucu cowok saya itu sering ambil uang itu Sering? saya. Sering iya. Nggak bilang gitu, Mbak. Iya. Iya, soalnya saya jarang di rumah kan, jadi kayaknya yang jaga adik saya gitu. Lalu Mbak Fitri? Saya sih senang aja, nggak ada stres. Makanya saya makan ikan asin 1 piring sambil nonton itu. Jadi kan saya happy nih. Makanya masih muda nih. Happy banget. Yo, Lagi punya cucu kayak aku kan. manis betul itu. iya. Baik, tadi kan ini sudah ya untuk penyebabnya apa saja dan sudah pada tahu. Yang paling penting dari untuk mbak-mbak tadi dari makanannya ya, garamnya itu dikontrol lagi konsumsi garamnya, apalagi makan ikan asin dikurangi lagi. Untuk keluarganya kami minta tolong dibimbing atau didampingi
mbahnya ya. Kemudian selanjutnya tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya biasanya itu kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, dia itu sakit kepala, terus itu pusing. Nah, mbah di sini sering tidak mengalami hal seperti itu. Oh, mbahnya ini sering banget pusing. Ini sering sakit di bagian sininya. Tentu. Nah, ya itu adalah salah satu tanda dan gejala dari hipertensi. Baik Mbak, sebelumnya saya lanjutkan ya untuk penjelasan yang dijelaskan oleh Mbak Dati tadi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, suara saya agak serak. Tapi suara saya dengar aja kah? Dengar ya. Oke, baik. Tadi kan buat tanda gejalanya mungkin salah satunya ada pusing ya yang dirasakan Mbak. Nah, mungkin ada lagi selain itu tapi Mbak ini nggak sadar kalau itu tuh merupakan tanda gejala dari hipertensi. Nah, contoh lainnya itu seperti Mbak ini mudah lelah seperti itu. Terus penglihatan itu jadi kabur. Terus kalau melihat dari jauh itu juga tidak jelas seperti itu. Itu tanda dan gejala lain dari tekanan darah tinggi seperti itu. Terus Mbak, ini untuk komplikasinya juga dari hipertensi ini sangat banyak. Biasanya Mbak untuk komplikasinya itu dia nggak jauh dari masalah kesehatan kita. Nah, itu pertama bisa mengakibatkan gagal jantung. Karena tekanan darah tinggi yang sangat tinggi itu bisa mengakibatkan jantung kita menjadi terdapat penekanan seperti itu. Jadi penyebabnya komplikasinya bisa gagal jantung. Terus yang kedua bisa terjadinya stroke. Nah, dimana stroke ini itu dimana aliran darah ke otak itu dia menjadi terhambat. Terus untuk komplikasi selanjutnya itu bisa mengakibatkan gagal ginjal. Nah, jadi buat mbah-mbahnya nih yang tekanan darahnya tinggi, mohon diperhatikan karena komplikasinya itu sangat fatal sekali. Terus yang terakhir, seperti tanda gejala tadi, komplikasinya bisa ke kerabungan mata menjadi rabun, maksudnya seperti itu. Terus untuk pencegahannya ya Mbah ya, ini Mbak bisa diingat sekali, kita bisa menggunakan cerdik. Cerdik itu apa ya? Oke, baik. Jadi cerdik itu dia merupakan singkatan. Jadi mungkin di sini untuk keluarganya bisa dibantu. Tapi untuk mbahnya sendiri juga perlu diingat. Jadi kita punya istilah cerdik, di mana ini singkatan dari untuk kita mengingat bagaimana cara pencegahan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Jadi cerdik itu yang pertama C. Mbak bisa melakukan cek kesehatan secara rutin di tempat kesehatan yang terdekat dari rumah mbahnya, atau biasanya ada posyandu lansia di daerah mbahnya. Nah, itu di situ. Terus selanjutnya E, enyahkan asap rokok. Di mana di tempat itu ada orang merokok, Mbah bisa mohon maaf nih, menurunkan egonya sedikit untuk pindah tempat ke tempat yang tidak ada asap rokoknya. Nah, ya boleh. Kalau memang nggak enak buat ngasih tahu, tolong minggir dulu. Mbahnya boleh mengalah untuk mencegah terjadinya salah satunya tadi itu ya, tekanan darah tinggi. Terus R-nya rutin aktivitas fisik, dimana seperti mbah tadi suka nyapu, mbahnya tadi ya suka nyapu ya. Nah, itu merupakan aktivitas fisik secara ringan. Biasanya aktivitas fisik itu bisa tergolong kayak olahraga, kayak lari, jogging atau lain sebagainya. Tapi sebenarnya aktivitas fisik ini bisa diwakilkan seperti beberes rumah. Yang penting itu bergerak saja dari tempat duduk atau tempat tidurnya, seperti itu. Selanjutnya
Tadi sudah C, sudah E, sudah R, sekarang D. Nah, D ini adalah diet. Diet yang saya maksud itu diet yang bisa mengakibatkan tekanan darahnya tinggi. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Darti tadi ya, itu diet garam atau diet makanan yang tinggi akan garam. Contohnya tadi Mbak Yanti ya tadi, Mbak Fitri mohon maaf, suka makan ikan asin. Nah itu bisa sesekali dikontrol ya Mbak ya. Oke. Habis itu C, E, R, D, terus I. Yang I ya selanjutnya Mbak. Nah I ini adalah istirahat yang cukup. Jadi Mbak di sini bisa istirahat yang cukup dengan maksimal istirahat seperti yang dikatakan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Indonesia. Istirahat yang cukup itu dengan waktu 8 jam per hari, tidak lebih tidak kurang, seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah K, cerdik. Nah yang K Mbak ya, K itu adalah kelola stres. Tadi seperti yang dipertanyakan oleh Mbak Darti, apa yang membuat Mbak banyak pikiran? Nah ini termasuk stres ya. K itu kelola stres tadi. Mbak seperti Mbak Tessa tadi ya, anaknya suka jalan malam, terus Mbak jadi kepikiran, akhirnya menimbulkan stres. Terus seperti Mbak Yanti tadi ya, anaknya sering ngambil uang tanpa cucunya tanpa bilang, terus Mbak jadi kepikiran. Nah mungkin itu bisa diomongkan baik-baik kepada anaknya. Terus sebagai tadi keluarganya bisa kontrol bagaimana cucunya itu buat menghadapi mbahnya supaya mbahnya tidak banyak pikiran. Udah saya bilangin sudah ya. Oke, mungkin bisa dibilangi lagi secara pelan-pelan dan mengerti, karena hipertensi atau tekanan darah tinggi ini merupakan penyakit yang sangat fatal akibatnya, seperti itu. Terus buat mbah-mbah yang di sini, Mbak Tessa, Mbak Fitri, Mbak Yanti, yang terakhir itu adalah pengobatannya. Bagaimana sih pengobatannya untuk penderita tekanan darah tinggi, seperti itu. Jadi tadi seperti yang saya lihat di catatan bahwa di sini pada mengonsumsi obat hipertensi nggih. Nah, itu dirutinkan ya. Jangan diteledorkan atau dilupakan. Karena ini merupakan satu-satunya untuk pengobatan atau pencegahan supaya hipertensinya tidak naik, seperti itu. Terus untuk pengobatan alaminya, ini tadi kan pengobatan dari dokter yang sudah diresepkan. Nah mungkin untuk yang alaminya Mbak bisa ini rebus daun seledri, batang seledri maksudnya, jus seledri jadinya nanti. Nah itu bisa Mbak rebus dulu atau langsung aja itu di blender, bisa dikonsumsi. Seperti kemarin dari penelitian yang sudah dijelaskan oleh siapa ya Mbak ya? Cynthia ya? Iya. Nah itu maksimal untuk batang seledrinya bisa memakai 5-7 batang daun seledri. Nanti bisa langsung di jus, sarinya disaring, airnya diminum. Itu mungkin pengobatan alami yang bisa saya kasih contoh ke mbak-mbaknya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena ini untuk membantu mengurangi efek samping dari pengobatan yang diresepkan oleh dokter, seperti itu. Ya Mbak, apakah paham? Nah, dari Mbak Darti, apa ada yang mau ditambahkan? Jadi Mbah, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Hipertensi ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi seumur hidup, makanya penting sekali untuk melakukan pengobatan secara rutin seperti itu. Mungkin itu saja Mbah dari saya.
Tutup aja. Kamu aja yang tutup. Iya. Baik Mbak, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Kami menjelaskan bagaimana apa itu hipertensi, bagaimana pencegahan tanda gejala dari tekanan darah tinggi. Mungkin sekian pertemuan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Mbak ya, karena kami jauh dari kata benar dan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya akhiri. Mbak-mbak di sini semoga sehat selalu. Jangan lupa diminum obatnya secara teratur dan jangan lupa untuk cek kesehatannya secara rutin, nggih. Baik. Dan makan ikan asinnya dikurangi. Iya, betul. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.